teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah langkah-langkah dari pemerintahan. Dalam hal ini, Bank Sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian atau moneter negara. Pada intinya gini, kebijakan moneter adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan melalui bank sentral untuk memengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang diukur dari kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan moneter. Apa aja? Ayo kita bahas. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi. Dapat diartikan suatu keadaan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua ada kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada meningkatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat apabila produksi meningkat. Yang keempat ada memperbaiki posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang jika jumlah uang barang yang diekspor sama dengan jumlah barang yang diimpor. Kebijakan moneter ekspansif atau yang biasa disebut dengan kebijakan uang longgar adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini umumnya dilakukan ketika negara sedang mengalami resesi atau depresi. Misalnya pada saat pandemi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan uang longgar. Di antaranya seperti 1. Menurunkan cadangan kas, menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga di pasar modal, dan pembelian kredit longgar. Dari penerapannya, kebijakan uang longgar dapat memberikan berbagai dampak, di antaranya seperti dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat pengangguran. Kemudian dampak negatif seperti depresiasi mata uang dan tingkat inflasi yang meningkat. Kebijakan moneter kontraktif atau yang biasa disebut dengan kebijakan uang ketat adalah suatu kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini umumnya dilakukan ketika negara sedang mengalami inflasi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga barang kebutuhan yang diperjualbelikan menjadi tidak terkendali. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi. Nah, selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Di antaranya seperti 1. Menaikkan tingkat suku bunga, menaikkan cadangan kas, membatasi pemberian kredit, dan menjual sertifikat Bank Indonesia. Nah, dari penerapannya, kebijakan moneter kontraktif dapat memberikan berbagai dampak, di antaranya seperti dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti tingkat inflasi lebih moderat dan pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Kemudian dampak negatif seperti pengangguran meningkat. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada instrumen kebijakan moneter kualitatif dan ada instrumen kebijakan moneter kuantitatif. Lantas apa sih yang dibahas keduanya? Mari kita bahas. Nah, kebijakan moneter kualitatif bersifat melakukan pilihan atas beberapa aspek masalah moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, kemudian kebijakan moneter kualitatif ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada politik pagu kredit, ada politik pembujukan moral. Lalu, politik pagu kredit adalah kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman
kepada masyarakat. Sedangkan politik pembujukan moral adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank umum. Nah, yang kedua, ada kebijakan moneter kuantitatif. Tadi kita bahas kualitatif, nah sekarang kita bahas kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Nah, kebijakan moneter kuantitatif ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada politik diskonto, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Yang kedua ada open market policy atau politik pasar terbuka, yang berarti menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga. Nah, politik pasar terbuka ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada open market selling dan open market buying. Nah, pastinya open market selling adalah selling, berarti kan pemerintah menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan open market buying itu pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara apa? Pastinya dengan cara membeli surat-surat berharga itu. Nah teman-teman, yang terakhir banget, ini ada politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Nah ini tuh menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Nah jika jumlah uang yang beredar banyak di masyarakat, maka cadangan kasnya juga ikut naik. Namun jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, cadangan kas juga ikut turun karena untuk peminjaman setempat. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama ada definisi. Kebijakan moneter adalah alat keuangan yang digunakan oleh bank sentral dalam mengatur aliran uang dan tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian. Kebijakan fiskal adalah alat keuangan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengelola pajak dan mengatur kebijakan dalam pengeluaran untuk kepentingan perekonomian. Yang kedua dikelola oleh kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral suatu perekonomian. Kebijakan fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan suatu perekonomian. Yang ketiga ada pengukuran. Kebijakan moneter mengukur tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian yang berlaku untuk meminjamkan uang dalam suatu perekonomian. Kebijakan fiskal adalah mengukur belanja modal dan pajak dalam suatu perekonomian. Yang keempat ada area fokus. Kebijakan moneter menstabilkan suatu perekonomian. Kebijakan fiskal menumbuhkan suatu perekonomian. 5. Dampak terhadap nilai tukar. Kebijakan moneter nilai tukar membaik ketika ada suku bunga yang lebih tinggi. Kebijakan fiskal tidak memiliki dampak terhadap nilai tukar. Yang keenam ada target. Kebijakan moneter menargetkan inflasi dalam suatu perekonomian. Kebijakan fiskal tidak berdampak apapun. Selanjutnya ada 7 dampak. Kebijakan moneter berdampak pada pinjaman dalam suatu perekonomian. Kebijakan fiskal berdampak pada defisit anggaran. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Satu, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Diana.